Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Bagi saudara-saudari yang baru kali ini mengikuti ibadah di Gereja Bandung Resort Bandung Riau Marta Dinata ini, kami ucapkan selamat datang. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu ke-13 setelah Trinitatis dengan topik Tuhan mengetahui isi hatimu. Mari kita satukan hati, kita masuki saat teduh, kita buka. Kebaktian kita dengan bernyanyi dari Kidung Sian buku ED nomor 135 ayat 2. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Benar dan Kudus, Engkau melawan dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak, tetapi menginginkan orang-orang yang rendah hati. Karena itu kami memohon kepadamu, tolonglah kami menjauhi kesombongan, supaya kami jangan tinggi hati, tetapi bimbinglah kami dengan Roh Kudus, supaya kami rendah hati, lemah lembut, penuh cinta kasih, jujur dan sopan terhadap sesama manusia, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kasih
Dengarlah hukum Tuhan untuk minggu ini, hukum Tuhan yang kelima dan maksudnya. Hukum Tuhan yang kelima. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan juga terhadap orang yang lebih. Demikian firman hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, langkahkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini dari kitab Kidung Agung 2 ayat 8 sampai dengan 13 yang kita baca bergantian atau responsoria. Di pintu mempelai perempuan, dengarlah kekasihku, lihatlah ia datang melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku serupa kijang atau anak rusa. Lihatlah ia berdiri di balik dinding kita, sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Kekasihku, mulailah berbicara kepadaku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Karena lihatlah, musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga, tibalah musim memangkas, bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Ayat 13 kita bersama-sama. Pohon ara mulai berbuah dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Salam. Mari kita mendengarkan warta jemaat pada minggu ini. Yang pertama, anggota jemaat baru. Mulai minggu ini 29 Agustus 2021 telah menjadi anggota jemaat di HKBP Bandung, Resort Bandung Riau Martadinata, yaitu keluarga Robinsius Tambunan, Ibu Yoni Meliani Boru Hutajulu AMD dengan seorang anak laki-laki. Berasal dari gereja HKBP Sidorame Resort Medan Timur. Alamat sekarang di Jalan Suryalaya 5,
nomor 5 Buah Batu, daerah 5 Malabar. Yang kedua, anggota jemaat pindah. Mulai minggu ini telah pindah jemaat, yaitu keluarga Victor Nadabdab, Ibu Kristina Natalia Borumarpaung yang beralamat di Jalan Sukamenak, Permata Kopo, Blok A2 nomor 7 Bandung, daerah 6 Bansel, ke gereja HKBP Maduma Pangkalan Kerinci, Resort Pangkalan Kerinci. Nomor 3, akan menerima pemberkatan nikah. Yang pertama, pengumuman pertama, Yuki Alexandro Dwi Putra Sinaga, putra dari Bapak Menupak Sinaga, Ibu Rumondang Boru Purba, beralamat di Jalan Batik Rusita nomor 2, daerah 3 Dago, Jemaat HKBP Bandung, Resort Bandung Riau Martaninata, dengan Lovi Meilina Boru Purba, putri dari Bapak Sintua Dharma S. Purba, Ibu Irene Boru Damanik, beralamat di Jalan Rajamin Purba nomor 136, Pematang Siantar, Jemaat GKPS Jemaat Pamulang, Resort Cikoko, Jakarta. Mereka telah menerima perjanjian nikah pada hari Sabtu 28 Agustus 2021 pukul 10.30 WIB di Gereja HKBP Bandung, Resort Bandung Riau Martaninata. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 11 September 2021 pukul 8.30 WIB di Gereja HKBP Bandung, Resort Bandung Riau Martaninata. Bimbingan pranikah kepada calon pengantin akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 pukul 15 WIB di Gereja HKBP Bandung, Resort Bandung Riau Martaninata. Yang kedua, pengumuman pertama, Nikosius Munte, putra dari Bapak Hilmar Munte, Ibu Hedina Borumanulang almarhum, beralamat di Jalan Lemah Hegar nomor 29, daerah 2 Antapani Artamanik, Jemaat HKBP Bandung, Resort Bandung Riau Martaninata, dengan Mary Dwi Christine Boru Sitorus, putri dari Bapak Sintua B. Sitorus, Ibu N. Boru Manik, beralamat di Jalan MS Batubara, Gang Pacar nomor 5, Jemaat HKBP Tanjung Karang, Resort Tanjung Karang. Mereka telah menerima perjanjian nikah pada hari Sabtu 28 Agustus 2021 di Gereja HKBP Tanjung Karang, Resort Tanjung Karang. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Jumat 10 September 2021 pukul 9 WIB di Gereja HKBP Tanjung Karang, Resort Tanjung Karang. Nomor 4, persembahan sosial gereja. Pada hari Minggu ini 29 Agustus 2021 kita akan mengumpulkan persembahan sosial gereja kepada keluarga Nonya Margareta Sihombing Boru Sipahutar, Jemaat Daerah 2 Antapani Artamanik, sehubungan dengan Ibu Margareta Boru Sipahutar telah meninggal dunia di waktu yang lalu. Nomor 5, Pesta Perak HKBP Distrik 18 Jabar Teng DIY dan persembahan ke depan altar. Pada hari Minggu yang akan datang, tanggal 5 September 2021, kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar melalui amplop yang telah disediakan oleh panitia Pesta Perak HKBP Distrik 18 Jabar Teng DIY sebagai silua gereja HKBP Bandung dalam Pesta Perak HKBP Distrik 18 Jabar Teng DIY yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 12 September 2021 di Gedung Istana Kana Kauluyaan. Informasi mengenai pelaksanaan Pesta Perak HKBP Distrik 18 Jabar Teng DIY dapat menghubungi Nonya Ratna Sitorus Boru Napitupulu dan Nonya Lena Sitorus Boru Pangaribuan. Nomor 6, kegiatan kategorial dan non-kategorial. Kegiatan kategorial dan non-kategorial di Gereja HKBP Bandung pada minggu ini tanggal 31 Agustus sampai 4 September 2021 dilaksanakan secara online melalui Zoom meeting di rumah masing-masing. Seluruh jemaat diundang untuk mengikuti sesuai kegiatan kategorial dan non-kategorial masing-masing. Link Zoom akan diberitahukan kemudian.
Demikian warta jemaat pada minggu ini. Tuhan memberkati. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Demikian juga selamat hari Minggu kepada Bapak Ibu jemaat yang terkasih yang sedang mengikuti ibadah melalui live streaming yang diselenggarakan oleh gereja kita HKBP Bandung ini. Firman Tuhan bagi kita tertulis di dalam Markus 7 ayat 17 sampai ayat yang ke-23. Saya akan membacakannya kepada kita semua. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi,
Apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita dapat diberikan kesempatan untuk beribadah bersama di dalam gereja ini meskipun kita dibatasi datang. Dan kita juga mendoakan supaya korban yang terpapar COVID ini semakin menurun. Saudara-saudara yang terkasih, jika kita melihat di dalam nats khotbah ini, saat orang Farisi bertemu dengan Yesus, ada kontroversi yang terjadi di antara mereka mengenai masalah mana yang dinilai murni, masalah mana yang dinilai tercemar atau najis. Orang Farisi dan ahli Taurat membangun pikirannya, membangun pandangannya tentang hal yang murni itu dari adat istiadat yang mereka lakukan. Dan sikap dari kesalahan murid Tuhan Yesus pada saat itu yang telah mengabaikan adat istiadat karena makan tanpa membasuh tangan mereka terlebih dahulu. Inilah yang dijadikan alasan bagi mereka menuduh Yesus tidak menjaga kemurnian para murid-muridnya. Tetapi yang terjadi apa, saudara-saudara? Yesus justru balik menegur orang Farisi dan ahli Taurat tersebut dengan mengatakan sebagai orang yang munafik. Dan mereka semua adalah munafik, tidak mematuhi perintah Allah. Mereka telah mengabaikan perintah Allah demi adat istiadat manusia. Tetapi apa yang kita lihat di dalam nats khotbah kita ini? Perkataan Yesus saat berdialog dengan orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini tidak dimengerti oleh para muridnya pada saat itu. Barulah saat Yesus pergi memasuki rumah, kemudian para murid Yesus kembali bertanya karena ada rasa ketidaktahuan di dalam diri mereka. Mereka bertanya kepada Yesus tentang hal kemurnian yang dimaksud Yesus kepada ahli Taurat dan orang Farisi pada saat itu. Dan dari isi khotbah ini kita melihat Yesus mengajarkan bahwa kemurnian hidup itu adalah tidak menyangkut pada masalah makanan yang dihalalkan. Dan inilah yang dilihat oleh Yesus pada saat itu ada yang terjadi kesalahan di dalam masyarakat tentang hal kemurnian. Orang-orang saat itu memahami bahwa kemurnian itu berhubungan sekali dengan hal-hal yang jasmani. Seperti mengenai tubuh, seperti mengenai badan kita. Padahal sebenarnya masalah kemurnian seseorang itu ditunjukkan dari kehidupannya untuk melakukan perintah Tuhan.
pada saat tokoh-tokoh atau elit agama Israel mengaturkan bagaimana hidup yang murni ini, sehingga terdapatlah kesalahan, kekakuan di dalam hidupnya, hidup masyarakat pada saat itu. Karena pada saat itu para tokoh elit Israel mengaturkan bahwa kemurnian harus dijaga dari penampilannya. Bukankah itu yang terjadi pada saat ini, saudara-saudara? Kita sering sekali cenderung menilai penampilanlah yang paling utama. Sering sekali kita tertipu dari penampilan, kita pikir dia orang yang baik, padahal hatinya busuk, jahat. Dan pada saat itu, saudara-saudara, para wanita dan pria juga diharuskan berpakaian sampai menutupi pada batas tubuh yang ditentukan oleh mereka, agar tubuh mereka itu tidak ternoda dari kotoran dan penyakit. Orang juga tidak boleh makan dengan sembarangan. Artinya mulut mereka ini juga harus dijaga dari makanan haram yang masuk ke dalam tubuh mereka. Karena makanan yang tidak bersih akan mencemari tubuh yang suci. Demikian juga sampai kepada pernikahan mereka juga diaturkan supaya mereka tidak melakukan eksogami. Eksogami berarti di situ ada pertukaran pasangan istri dan suami dari antara satu kelompok. Itu tidak boleh mereka lakukan. Apalagi saudara-saudara, jika ada di antara masyarakat itu yang terkena penyakit seperti penyakit yang sulit sekali disembuhkan, kusta contohnya, buta dan lumpuh, itu semua dinilai mereka itu tidak memiliki kemurnian. Saudara-saudara, di dalam praktik kehidupan keagamaan pada saat itu, orang Farisi sangat keras mempertahankan kemurnian ritual dari hal-hal yang bersifat jasmania. Tidak hanya menetapkan apa yang boleh dimakan, tetapi dari piring atau bejana mana, dengan siapa seseorang itu boleh makan, mereka juga aturkan itu. Tidak boleh asal-asal sembarangan kita duduk bersama. Orang Farisi mengembangkan tradisi-tradisi yang memperjelas dan menetapkan hukum-hukum perjanjian lama dan memperluasnya di dalam kehidupan masyarakat. Dan orang Farisi menjadikan alasan itu untuk membangkitkan tradisi agama Israel, untuk mendapatkan kepemimpinan, menggantikan peranan para imam Israel yang sudah lama dipegang oleh kelompok Saduki. Kelompok Saduki ini adalah keturunan atau bani dari Zadok. Jadi Zadok sudah lama hidup pada masa Raja Daud. Dialah imam yang dikenal oleh bangsa Israel. Dan Zadok ini sudah hidup pada zaman Makabe. Dan keturunan-keturunan Zadok inilah yang diberikan kepercayaan memimpin, melayani di dalam bait suci Israel. Dengan cara mengangkat tradisi Israel kuno, orang Farisi berusaha untuk mempengaruhi orang-orang untuk merebut bait suci dan membangun kekuasaan untuk mengatur simbol-simbol utama kehidupan Israel. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sebenarnya Yesus sudah tahu maksud jahat dari orang-orang Farisi ini. Meskipun orang Farisi mencoba untuk menutupi segala pikiran mereka, menutupi kehendak jahat mereka dengan kemurnian berperilaku dengan adat istiadat nenek moyang Israel, Yesus dapat membongkar kejahatan mereka yang penuh dengan kemunafikan. Artinya, saudara-saudara, kemurnian itu
tidak sebatas yang terlihat oleh mata dan tubuh kita. Artinya Yesus mengajarkan kepada kita kemurnian itu sebenarnya terletak di sini. Terletak di hati kita. Jadi kalau kita perhatikan, hati itu sebenarnya bukan organ tubuh yang berfungsi yang sangat berguna mengendalikan hidup kita. Tetapi simbol hati ini adalah pusat dari setiap hal yang kita rasakan. Karena dari hati kita bisa merasakan suka dan duka. Dan juga dari hati pula lah bisa timbul segala niat yang jahat. Dan hal inilah yang dilihat oleh Yesus pada orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ada ambisi mereka untuk berkuasa. Padahal saudara-saudara, sebelum kejahatan dilakukan oleh orang Farisi dan ahli Taurat untuk menjatuhkan, melengsarkan, bahkan nantinya mereka lah yang hendak membunuh Yesus, Tuhan Yesus selalu menegur dan mengingatkan mereka untuk menjaga hatinya dari segala amarah, dendam, iri hati, dan hal-hal jahat lainnya, agar mereka tidak jatuh di dalam dosa. Tapi mereka semuanya melupakan segala teguran, nasihat dari Tuhan Yesus. Mereka berdosa dan menjadi pembunuh yang sangat kejam. Merekalah yang telah menyalibkan Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga jika kita melihat di dalam kehidupan kita ini, Bapak Ibu, kita sering sekali mirip dengan orang Farisi ini. Orang Farisi yang selalu menuruti hawa nafsunya dan tidak peduli dengan resiko yang akan kita terima dari segala kejahatan yang kita lakukan. Ada akibat yang sangat mengerikan bila kita sadar jika kita selalu hidup di dalam dosa. Di dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut. Bagaimana kita bisa menjaga agar kemurnian hati kita tetap kudus dan benar di hadapan Tuhan? Yesus mengajarkan kita di dalam nats khotbah kita ini agar kita membuang segala pikiran yang jahat, tidak melakukan percabulan, tidak melakukan pencurian, pembunuhan, dan semua hal-hal jahat ini dikatakan dapat timbul dari dalam hati dan juga dapat menajiskan orang lain. Artinya segala perbuatan yang kita lakukan nantinya itu juga bisa mencemari orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu sebabnya kita juga disuruh untuk waspada, memilih teman-teman kita. Jangan-jangan kita menjadi orang yang jahat, yang sudah jauh kepada Tuhan. Jangan-jangan persahabatan kita semakin menurun, semakin sedikit. Tidak semua orang bisa kita menjadikan sahabat sejati dalam kehidupan kita. Kita harus memilihnya. Mana yang membangun spiritual kita, mana yang membangun karakter pribadi kita yang lebih baik, sehingga kita dapat bertumbuh iman kita di dalam Tuhan. Saudara-saudara, kita tidak akan mendapatkan kemurnian jika kita tidak menerima kasih Tuhan. Hanya berdasarkan anugerah dan kasih Tuhanlah kita dimurnikan. Jika saudara pernah memperhatikan bagaimana pemurnian emas dengan cara hidrometalurgi, jadi itu bisa kita lihat, bisa dihilangkan logam-logam yang dianggap kotor sehingga didapatkanlah emas murni. Atau secara sederhananya kita melihat
penghilangan karat pada besi. Itulah gambaran yang bisa kita bayangkan bagaimana dosa itu yang telah lama menempel di dalam diri kita. Bahkan sejak kita diciptakan Tuhan, kita sudah berdosa. Tapi itu semuanya diangkat dan dibersihkan. Darah Yesus telah memurnikan hidup kita agar kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Merenungkan firman Tuhan dan taat melakukannya adalah langkah awal penyerahan hati kita untuk mau dibentuk menjadi emas yang murni. Kita tidak akan tahu, saudara-saudara, kemurnian hati kita kalau apa yang ada di dalam hati kita ini tidak terlebih dahulu diproses dan ditempah. Bukankah itu yang menjadi perenungan kita saat ini? Kita merasakan banyak orang, banyak juga saudara-saudara kita, sahabat kita yang terdampak akibat pandemi ini. Bukan hanya banyak yang terpapar penyakit, bukan korban yang banyak meninggal dunia, ada juga yang kehilangan pekerjaan, penurunan pendapatan pencarian. Tetapi ingatlah saudara-saudara, tekanan dan beban kehidupan saat ini mungkin terlalu berat dan terkadang kita sering sekali jatuh. Tetapi justru itulah yang membuat kita belajar untuk waspada dengan kerikil-kerikil kecil yang ada di depan kita. Tekanan itu mungkin menyakitkan, tetapi jangan pernah menyerah, jangan pernah merasa putus asa. Ingatlah itu semua adalah proses di mana Tuhan sedang membentuk dan memurnikan hati kita. Saat pemurnian ini datang, bisakah kita berkata sama seperti yang diungkapkan oleh Ayub di dalam Ayub 23 ayat 10. Ayub, begitu banyak penderitaan yang dia terima di dalam hidupnya, tetapi dengan rasa keyakinannya, dengan mengatakan, Tuhan tahu jalan hidupku. Seandainya Tuhan menguji aku akan timbul seperti emas. Artinya saudara-saudara, Tuhan mengetahui isi hatimu. Tuhan sangat mengasihi orang yang hatinya bersih. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah khawatir di dalam kehidupan ini, meskipun kita menghadapi masalah yang berat di masa pandemi ini. Saudara-saudara, sebenarnya banyak pengajaran yang dapat kita petik dari nats khotbah minggu saat ini. Selain dari tentang pemurnian, kita juga disadarkan bahwa bukan masalah banyaknya makanan, bukan masalah banyaknya jumlah barang dan materi yang kita pakai dan miliki. Itu semuanya tidak bisa menjamin kita untuk mampu berdiri kokoh menghadapi masalah kehidupan ini. Artinya kita disuruh, diperintahkan oleh Tuhan untuk mau bersyukur kepada Tuhan, karena kita telah diberikan Tuhan hati, dan hati itulah yang menjadi pengendali hidup kita. Apa yang kita rasakan, Bapak Ibu? Kalau hati kita tenang, maka tenanglah juga hidup kita. Sebaliknya, kalau hati kita tidak tenang, maka hidup kita pun tidak akan tenang. Walaupun ada di sekitar kita yang merasa bahagia dan tenang-tenang saja. Bukankah itu yang kita lihat saat ini? Banyak orang yang stres bukan karena kondisi di sekelilingnya, namun karena masalah hatinya. Hatinya lah yang bermasalah itu. Nah sekarang, bagaimanakah cara kita agar hati kita ini dapat berperan dengan baik, memberikan rasa ketenangan
dan juga rasa kedamaian? Jawabannya ada di dalam nats khotbah kita pada saat ini. Jawabannya adalah usahakan Kristus tetap bertahta dalam hatimu. Ketika kita mengundang Yesus tinggal menguasai hidup kita, jangan biarkan keakuan, jangan biarkan kekhawatiran serta masalah hidupmu itu menggantikan posisi Kristus di dalam hatimu. Jagalah hatimu agar Kristus yang senantiasa bertahta dan damai sejahteranya hidup di dalam kita. Memang kenyataannya masalah bisa saja datang kembali karena kita sadar bahwa kita sebenarnya adalah manusia yang tidak pernah sempurna. Kita adalah manusia yang memiliki kekurangan. Namun ingatlah, jangan biarkan masalah itu terlalu lama ada di dalam hatimu, karena itu hanya akan menjadi batu yang dapat menimpa dan merusak hatimu. Mintalah pertolongan kepada Tuhan Yesus. Dia pasti memberikan kelegaan bagi kita. Tuhan mengetahui isi hatimu. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang kami sembah dan percaya sebagai sumber kehidupan. Tuhan, kami patut bersyukur kepadamu karena Engkau memberikan kesempatan bagi kami pada saat ini untuk beribadah bersama di dalam gerejamu. Engkau telah mengajarkan kami supaya hidup kami dimurnikan hanya oleh karena kasih-Mu. Kami sadar Tuhan, di dalam kehidupan ini kami sering sekali ternoda oleh pengaruh-pengaruh dunia ini yang membuat kami Tuhan jauh daripadamu, yang membuat perpecahan, pertentangan di antara sesama kami. Tuhan, murnikanlah kami seperti emas yang murni yang Kau bentuk menjadi anak-anak-Mu, supaya kami kelak Tuhan dapat menjadi pewaris kerajaan-Mu dan tidak jatuh ke dalam maut. Tuhan, kami percaya juga Tuhan Engkau memberkati kami, seluruh umat manusia di dunia ini yang sedang bergumul karena masalah pandemi virus corona. Kami percaya ini semua adalah proses untuk membangun, membentuk iman kami, supaya iman kami semakin teguh kokoh untuk mengimani-Mu di dalam hidup kami. Tuhan, kami juga mendoakan seluruh jemaat-Mu yang sakit, baik yang sedang menjalani pengobatan di rumahnya dan juga Tuhan di rumah sakit. Engkau berikanlah kepada mereka kesembuhan. Kepada jemaat-Mu yang berulang tahun, Engkau tambahkan kepada mereka umur, kesehatan dan panjang umur. Yang mencari pekerjaan, Engkau juga Tuhan yang memberikan kepadanya hikmat supaya mereka juga Tuhan dapat menemukan pekerjaan yang cocok dan dapat membangun kehidupannya. Dan demikian juga yang merindukan keturunan, Engkau dengarlah Tuhan, supaya bertambah-tambah lagi sukacita bagi mereka yang telah Engkau berikan kepada mereka nantinya, anak yang menjadi harapan mereka. Ya Tuhan, kami juga mendoakan pelayanan di dalam gereja-Mu ini, berkatilah supaya dapat berjalan dengan baik, dan seluruh jemaat-Mu juga Tuhan dapat membangun kehidupannya spiritualnya hanya mempercayai-Mu, dan juga patut bersyukur meskipun di dalam keadaan seperti ini. Keadaan bangsa dan negara kami ini juga berkati Tuhan, supaya damai sejahtera-Mu lah yang kiranya menguasai masyarakat dan juga bangsa ini. Dan kami juga mendoakan Tuhan para memimpin gereja-Mu, berkati mereka supaya mereka dipenuhi hikmat kebijaksanaan yang daripadamu
untuk memimpin pelayanan gerejamu HKBP. Dan kiranya HKBP ini Tuhan, pelayanannya sampai kepada pagarannya dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu dan dipenuhi oleh damai sejahtera-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami, ketika kami pulang nanti Tuhan kembali melakukan segala aktivitas kami, berkati hidup kami, supaya kami menjadi saksi-saksi kebenaran firman-Mu dan membawa sukacita, kabar yang baik bagi semua orang. Terimalah doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita dapat bernyanyi dan mengumpulkan persembahan untuk sosial kita kepada keluarga Nyonya Margareta Siombing, Boru Si Pahutar, Jemaat Daerah 2, Antapani, Arcamanik. Kita bernyanyi. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan Allah dan pulanglah di dalam damai sejahtera-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Amin. Amin. Demikianlah ibadah yang dapat diselenggarakan oleh HKBP Bandung, dan terima kasih kepada seluruh petugas pelayanan gereja secara khusus yang melakukan ibadah live streaming ini. Dan kepada kita semua yang hadir pada saat ini, kami mengucapkan selamat hari Minggu dan kita dapat pulang sesuai dengan tuntunan yang diberikan oleh